kolaborasi Aerostrip, di mana terdapat 3 subtema pembahasan dimulai dari kooperatif strategi, yaitu aliansi strategi mana yang selama ini sesuai dengan strategi Aerostrip. Kemudian yang kedua, bisnis level strategi, itu tipe strategi yang mana yang selama ini diterapkan oleh Aerostrip. Kemudian yang terakhir yaitu saran satu bentuk bisnis yang sesuai dengan teori relate diversification yang bisa dipilih oleh Aerostrip. Kooperatif strategi merupakan salah satu kerjasama yang sering diterapkan oleh beberapa perusahaan, bahkan sampai ke level korporasi sekalipun. Tujuannya untuk meningkatkan kekuatan di pasar. Kerjasama akan lebih menarik jika tidak hanya menciptakan nilai serta cost leadership atau kepemimpinan biaya yang paling rendah untuk meningkatkan konteks persaingan di dalam bisnis. Ada beberapa pilihan kooperatif strategi yang selama ini bisa diterapkan, salah satunya yaitu dengan cara aliansi strategi atau disebut dengan kemitraan, di mana terdapat 2 perusahaan yang saling menggabungkan, saling bekerja sama, sumber daya mereka, kapabilitas, kompetensi mereka itu digabungkan guna mencapai kepentingan untuk mengembangkan, untuk memproduksi, mendistribusikan barang dan jasa yang telah dihasilkan selama ini. Aliansi strategi salah satunya bisa diterapkan melalui joint ventura atau usaha patungan bersama, di mana itu tercipta satu perusahaan independen dengan aset bersama. Antara 2 perusahaan yang berbeda saling menyumbangkan total 50% dari aset yang telah dimilikinya. Kemudian yang kedua, ada aliansi yang sifatnya ekuitas, di mana kemitraan menguasai saham dari jumlah yang berbeda. Dan yang ketiga, aliansi strategi non ekuitas, di mana kontrak diberikan untuk memasok, memproduksi, mendistribusikan barang dan jasa tanpa harus ada pembagian dari ekuitas masing-masing. Maka sudut pandang kami yang paling sesuai dengan aliansi yang diterapkan oleh Aerostrip adalah aliansi non-ekuitas, karena selama ini yang telah dilakukan dalam operasional Aerostrip itu kolaborasinya tanpa penyertaan aset saham yang telah dimiliki. Dalam bisnis level strategi ini yang paling utama terdapat 2 strategi. Yang pertama, cost leadership dan differentiation. Cost leadership itu berbicara mengenai kepemimpinan biaya yang paling rendah, produknya juga standar, kemudian diproduk secara massal. Yang kedua yaitu ada differentiation. Differentiation ini memiliki keunikan tersendiri, kemudian pastinya juga mahal dan produknya akan terbatas. Yang menjadi turunan dari bisnis level strategi yaitu fokus, cost leadership, dan differentiation. Kemudian yang kedua integrated atau gabungan antara cost leadership sama differentiation. Kalau fokus, cost leadership, dan differentiation itu mengarah kepada ketika produknya itu difokuskan kepada konsumen tertentu. Kemudian kalau integrated itu yang dimana menggabungkan antara cost leadership dan differentiation itu memang keduanya terdapat ciri-ciri produknya massal namun juga diproduksi secara terbatas. Jika teori bisnis level strategi ini dikomparasikan dengan ciri produk Aerostrip yang selama ini yang terdapat ciri-ciri kombinasi harga terjangkau, kemudian beragam pilihan produk, kualitas terjaga, nilai inklusivitas, ini yang dimaksud adalah mencakup semua stratifikasi di masyarakat tanpa terkecuali, kemudian yang terakhir produknya juga terbatas. Jadi, menurut analisis sudut pandang saya, yang paling sesuai dengan strategi Aerostrip ini di level bisnis yaitu integrate, cost leadership, dan differentiation. Kemudian, yang kedua, jika mengambil satu sampel produk saja, misalnya yaitu Aerostrip and KitKat edisi Valentine, di mana produk ini memang dirilis untuk khusus Valentine 14 Februari di 2023 yang lalu dengan tema diusung ada cinta, ada KitKat. Jadi ini menurut saya ini termasuk kepada fokus differentiation karena memang produknya dikhususkan pada edisi untuk Valentine tersebut. Relative diversification ini merupakan strategi pada tingkat korporasi,
di mana memiliki kegiatan mengembangkan produksi yang baru dan masih ada kaitannya dengan kegiatan produksi yang utama perusahaan, misal dalam hal konsumen, teknologi, manajemen, dan market. Kemudian yang kedua ada unrelated diversification, di mana antara keduanya ini tidak ada kaitannya sama sekali. Kemudian yang ketiga ada gabungan antara keduanya atau yang disebut dengan konglomerasi. Namun di sini fokusnya pada related diversification adalah mencari SBU, bagaimana dia mencari atau membentuk sebuah anak perusahaan yang baru untuk meningkatkan penguasaan pasar, dan yang pasti itu untuk mengurangi persaingan dalam bisnis yang sudah ada. Jika dikaitkan teori related diversification pada PT atau Patismas atau disebut dengan Aerostreet, di mana perusahaan ini berdiri sejak tahun 2015, masih belum memiliki SBU atau strategi bisnis unit. Oleh sebab itu, saran dari saya adalah bagaimana membentuk bisnis baru, karena untuk mengembangkan suatu perusahaan untuk ekspansi ke ranah yang lebih luas itu dibutuhkan unit bisnis yang baru, atau namun sifatnya di sini yaitu related diversification yang lebih mudah karena antara perusahaan utama dengan yang baru itu memiliki kaitan yang serupa. Kemudian juga kemudahannya di sini seringkali memanfaatkan keahlian dan sumber daya yang sudah ada tanpa sebuah sumber daya dan sektor yang berbeda lagi. Kemudian kalau dilihat dari sudut pandang risiko, ini juga bisa mengurangi sebuah risiko karena sebelumnya sudah memiliki pemahaman dan pengalaman di area yang serupa.